Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan tentang pembahagian air. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal qismus tsalisu pembahagian yang ketiga tahirun fi nafsihi suci zatnya ghairu mutahhirin li ghairihi, tapi tidak mensucikan li ghairihi untuk penggunaan lainnya. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas air yang suci mensucikan, ya, dan tidak makruh penggunaannya. Yang pertama, suci mensucikan dan tidak makruh penggunaannya, namanya air mutlak. Tuh. Yang kedua, suci mensucikan tetapi makruh penggunaannya. Nah, apa itu? Air musyammas. Apa itu air musyammas? Ya, air yang dipanaskan karena sebab terkena matahari. Nah, yang ketiga, oh ya, sebelum saya lanjut, air musyammas itu dia kan panas karena terkena matahari, makanya makruh digunakan. Kalau sudah dingin, apa masih makruh? Hah? Apa? Masih atau tidak? Nah, tidak ya, sudah tidak makruh lagi karena sudah kembali dingin. Dan kalau sudah dingin bukan lagi namanya air musyammas, tetapi kembali menjadi air mutlak. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas pada
kajian kita kali ini adalah suci mensuci tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, apa namanya air itu? Wahual ma'ul mustakmal. Wahual ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Yaitu air mustakmal. Mustakmal itu asal katanya istakmal yastakmil. Artinya menggunakan, ya, menggunakan. Artinya mustakmal air yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Bersuci. Misal airnya itu di dalam ember, baru air di dalam ember itu digunakan berwudu. Nah, berwudu misalnya disapu wajah. Sapu wajah. Nah, setelah disapu wajah, ada air yang menetes dari wajah. Nah, itu nih air yang dimaksud air mustakmal. Sudah digunakan bersuci. Atau di mana-mana saja. Misalnya di rambut, berwudu begitu mengusap rambut atau tangan atau kaki. Terus air itu yang berada di rambut itu atau di tangan atau di kaki menetes, jatuh ke tanah. Nah, itu yang dimaksud air mustakmal. Bekas-bekas air wudhu itu yang dimaksud air mustakmal. Dan air itu tidak bisa lagi dipakai berwudhu. Tidak bisa lagi. Ya, karena tidak sah lagi wudhunya. Makanya hati-hati itu kalau berwudhu. Fi raf'i hadasin. Dalam mengangkat hadas, ya, atau membersihkan hadas, menghilangkan hadas. Ya, hadas itu menghilangkan hadas, au izalati najisin, atau membersihkan najis, atau membersihkan najis. Sama ya, mengangkat hadas atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, itu ya sama. Illam yataghayyar, jika tidak berubah bau, rasa, ataupun warna. Ya, jika tidak berubah bau, rasa, atau warna. Walam yazid waznahu, dan tidak bertambah ukurannya, ba'da infisolihi, setelah terpisah
setelah terpisah amma kana ba'da i'tibarin dari sesuatu yang ada ba'da i'tibarin ma yatasharrabuhul maksulu minal ma'i beserta timbangan yang diserap oleh sesuatu al-maksulu minal ma'i yang dibasuh dari air. Al-maksulu minal ma'i yang dibasuh dari air. Ya. Maksudnya begini, setelah terpisah ya, dari apa namanya? Maksudnya kalau misalnya air itu berada dalam wadah saja dari ember. Nah, kemudian setelah terpisah, air itu tetap pada ukurannya. Tidak berubah-ubah ukurannya. Nah, maka itu tetap air mustakmal. Tapi kalau air dalam wadah itu setelah terpisah dengan benda, tetapi ukurannya air itu malah bertambah, ya, atau berubah warnanya, rasanya, baunya, ya, maka itu bukan lagi air mustakmal. Taruhlah misalnya dalam bak atau timba, dipisah air mustakmalnya dengan air yang masih suci. Kalau dipisah itu tidak berkurang atau tidak bertambah, tetap pada ukurannya, tetap misal 1 liter, tetap pada 1 liter, tidak berubah. Tapi kalau misalnya dalam satu timba ini airnya malah setelah terpisah dengan air mustakmal itu airnya malah bertambah, ya, atau berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Nah, biasanya kan kalau air dalam timba dikurangi, itu sudah berkurang, tapi ini tetap pada ukurannya. Maka kalau sudah tetap pada ukurannya atau bahkan bertambah, itu bukan lagi air mustakmal, tetapi air mutanajjis namanya. Air mutanajjis. Nah, air mutanajjis itu air yang apa namanya?
Ya, air yang sudah tidak suci lagi ya, air mutanajis. Artinya airnya bernajis. Nah, ini mustamal ini sangat penting untuk kalian pahami, karena memang banyak orang sekarang yang berwudu itu asal-asalan, ya, asal-asalan. Biasa itu kita berwudu di timba, ya, di timba. Misal ada timba. Nah, karena sedikit air cuma satu timba saja. Nah, biasanya kan kita celup tangan, toh? Celup tangan di timba, baru sapu atau basuh tangan. Kemudian dicelup lagi di timba tangan tak, baru berkumur-kumur. Setelah itu dicelup lagi. Nah ini hati-hati ya, kalau air yang bekas wudhu itu jatuh kembali di dalam timba itu, maka di dalam timba itu sudah termasuk air mustamal. Nah, kalau digunakan lagi kembali, maka wudhunya tidak sah. Ya. Jadi saya kasih gambaran simpelnya saja, kalau air mustamal itu air yang menetes dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya. Apa yang wajib kalau berwudu? Muka. Apalagi? Tangan sampai apa? Nah, siku. Nah, 1 muka, 2 tangan sampai siku, 3 ya, rambut sebahagian ya. Bukan rambut yang dimaksud, kepala di situ ya. Wamsahu bi ru'usikum ayatnya. Sebahagian kepala, basuhlah sebahagian kepala. Karena kalau rambut itu bagaimana yang botak? Nah, basuh sebahagian kepala, 3. Yang keempat, nah, kaki, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki ya. Nah, sampai menyentuh kaki. Itu saja 4. Jadi kumur-kumur itu tidak wajib. Makanya kalau berwudu biar tidak berkumur-kumur, tidak apa namanya? Tidak bersihkan itu tidak apa-apa. Karena yang wajib ini cuma 4. Wajah, tangan sampai telapak tangan, sebahagian kepala, kemudian kaki. Itu. Nah, kalau ada di antara 4 anggota tubuh itu, ya, ada di antara 4 anggota tubuh ini menetes airnya ke dalam timba, maka itu yang dimaksud air mustamal. Misal saya basuh ini timba, ya, timba saya taruh di bawahku, kemudian saya ambil airnya, saya usap wajah. Nah, ketika saya usap wajah, ada yang menetes, dari wajah. Nah, itu air menetes, itu yang dimaksud mustamal. Kalau itu air mustamal menetes kembali di dalam timba, maka jangan pakai lagi itu air di dalam timba berwudu, karena sudah tidak sah lagi. Ya. Atau misal saya sapu tangan sampai siku. Setelah saya sapu tangan sampai siku, tiba-tiba jatuh, menetes airnya yang dari siku ini, jatuh ke ember. Maka di dalam air ember itu sudah tidak salah lagi dipakai wudu, karena sudah mustamal. Makanya hati-hati kalau berwudu, kalau sedikit air, misalnya air ada 1 timba atau 1 ember kecil ya, kasih jauh-jauh memang embernya.
jauh-jauh. Nah, jadi cukup ambil air di ember, atau kita yang menjauh cukup ambil air di ember, timba, nah, baru menjauh ki. Sapu mi wajah, atau mau kalau ikutkan semua anggota tubuh yang sunnah-sunnahnya, nah, sapu mi tangan, baru kumur-kumur, nah hidung. Nah kalau habis mi air ditimba, nah, mendekati lagi di ember, pelan-pelan diambil ya, ambil lagi ember, air di ember, nah, menjauhi lagi. Nah, supaya air yang menetes ini tidak jatuh ke dalam ember, cukup apa namanya, hanya jatuh di tanah. Tuh, jadi hati-hati. Makanya lebih aman sebenarnya itu di keran, ya di keran. Tapi kalau misal air hanya satu timba, ya, air satu timba, ambil air di tangan. Nah, kita niatkan tangan ini sebagai timba, ya. Kita niatkan air ini sebagai timba. Kita ambil air di dalam, celup tangan di dalam timba atau di dalam ember, celup tangan, kemudian menjauh, sapu aja, sapu aja. Kalau sudah disapu aja, mendekat lagi ke ember, ambil lagi dalam ember air. Apakah air yang menetes ini di tangan ini termasuk mustakmal? Jawabannya tidak, ya, karena ini hanya kita niatkan sebagai timba. Nah, itu kecuali pas mengusap tangan, mengambil tangan, apa namanya, mengambil air di timba, kemudian kita usap tangan sampai siku, terus jatuh ini air dari tangan, apa namanya, menetes air dari tangan ini ke dalam air dalam timba, itu mustakmal. Tapi kalau tidak selesai disapu siku, nah, itu tidak mustakmal. Meskipun kita ambil lagi dari tangan untuk mengusap sebahagian kepala, ya, paham? Paham ya? Nah, itulah yang mustakmal. Nah, kemudian kecuali misalnya air itu banyak, ya banyak, saya kasih saja simpelnya, air yang 2 kulla itu, ya, air yang 2 kulla itu 60 cm, misalnya bak 60 cm tingginya, 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya. Kalau sudah sampai di situ 60 cm panjang, lebar, tinggi, nah maka itu termasuk 2 kulla. Biar menetes kembali air di situ, air bekas wudhu di situ, itu air dalam bak itu tidak termasuk mustakmal. Ya. Jadi mustakmal itu nanti dia menjadi mustakmal kalau kurang dari 2 kullah. Nah, kurang dari 2 kullah. Tapi kalau 2 kullah airnya atau lebih dari 2 kullah, itu biar kita celup tangan di situ, biar di atasnya bak berwudu, meskipun menetes airnya di bak kembali, nah itu tidak mustakmal karena lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu simpelnya begitu, 60 cm tingginya, 60 cm panjangnya, dan 60 cm lebarnya. Itu. Tsumma qala wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukru lillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.